Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naelia Saskia dengan NIM 0559225888. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah pengerjaan dari tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu untuk melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Sebelum saya memulai proses transaksi, di sini saya menyiapkan dulu query-query transaksi yang akan digunakan agar proses transaksi menjadi lebih cepat. Setelah itu, pastikan XMPP telah dinyalakan dan langsung saja kita masuk ke web browser untuk mengakses PHP MyAdmin. Selanjutnya, mari mulai lakukan langkah-langkah transaksinya. Pertama, masuk ke database, kemudian masuk ke database rumah sakit. Setelah itu, pastikan bahwa penyimpanannya sudah IMODB. Selanjutnya, untuk membuat transaksi, kita masuk ke menu route line. Setelah itu, masuk ke Create New Route Line. Masukkan nama transaksinya, yaitu transaksi 1. Setelah itu, kita masukkan query-nya. Transaksi yang pertama ini dibuat tanpa perintah commit. Setelah itu klik kirim dan transaksi berhasil dibuat. Setelah itu kita masuk ke tab SQL lalu panggil dengan perintah call transaksi 1. Setelah kita klik kirim, bisa kita lihat bersama ketika prosedur dipanggil. Data pasien bernama Tito muncul di layar output query. Namun, mari kita lihat apakah benar-benar sudah tersimpan di tabel. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pada tabel pasien data Tito dengan ID 6 tidak ada. Ini membuktikan bahwa tanpa perintah commit, perubahan data dalam transaksi bersifat sementara dan tidak benar-benar ditulis ke dalam storage database. Selanjutnya, saya akan membuat transaksi yang kedua dengan nama transaksi 2. Kali ini kode query-nya menggunakan perintah commit. Perintah commit ini berfungsi untuk meresmikan atau menyimpan seluruh perubahan data secara permanen. Lalu mari kita panggil transaksinya dengan perintah call transaksi 2. Bisa kita lihat setelah menggunakan perintah commit, data pasien Tito dengan ID 6 sudah berhasil tersimpan di dalam tabel secara permanen walaupun proses transaksinya sudah berlalu. Selanjutnya di sini saya membuat transaksi yang ketiga dengan nama transaksi 3 untuk melakukan perintah rollback. Di sini saya mencoba mengubah nama Poppy Aprilia menjadi Danar. Tapi karena digunakan perintah rollback, maka saat kita cek tabel pasien namanya tetap Poppy Aprilia.
Selanjutnya, saya akan membuat transaksi yang keempat dengan nama transaksi 5 untuk melakukan perintah save point. Di transaksi ini saya memasukkan pasien dengan ID 7, 8, dan 9. Tetapi sebelum ID 8 disimpan, saya memberikan perintah rollback to point 1. Hasilnya hanya pasien dengan ID 7 dan 9 saja yang berhasil masuk ke dalam tabel pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah trigger. Sebelum melakukan perintah trigger ini, sebelumnya saya telah membuat dua tabel tambahan, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Cara untuk melakukan trigger adalah mengoperasikannya di dalam tab SQL. Kode SQL perintah trigger di layar digunakan untuk mengubah stok obat secara otomatis di tabel obat sesaat setelah terjadi transaksi penjualan baru di tabel transaksi obat. Ketika saya mengklik kirim, terjadi error SQL yang menyatakan bahwa trigger is exit, berarti triggernya sudah dibuat sebelumnya. Karena triggernya sudah ada, langsung saja kita uji dengan melakukan pengujian transaksi. Di tabel obat dapat kita lihat pada obat amoxicillin stoknya adalah 20 sebelum dilakukan transaksi. Setelah saya memasukkan kode query yang digunakan untuk melakukan simulasi transaksi pembelian obat, maka jumlah obat amoxicillin yang awalnya berjumlah 20 secara otomatis akan berkurang menjadi 15 karena terpotong oleh trigger penjualan yang baru saja terjadi. Selanjutnya, mari masuk ke tugas yang kedua, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pada praktikum basis data terdistribusi ini, saya menggunakan dua komputer fisik sebagai pengganti dari virtual mesin karena terdapat kendala keterbatasan memori pada saat saya menjalankan virtual mesinnya. Langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, saya membuka aplikasi XAMPP pada laptop utama. Kemudian, saya membuka file konfigurasi MySQL, yaitu file my ini. Di dalam file tersebut, pada bagian MySQLD, saya menambahkan konfigurasi login sama dengan MySQL bin dan server ID sama dengan 1 sebagai identitas.
bahwa laptop utama bertindak sebagai server master. Setelah konfigurasi selesai, saya menyalakan Apache dan MySQL di dalam XAMPP dengan cara mengklik Start. Setelah itu saya masuk ke phpMyAdmin melalui web browser. Setelah saya masuk ke dalam phpMyAdmin, saya mengakses basis data rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu saya masuk ke tab SQL untuk membuat user khusus replikasi dengan perintah SQL create user dan gun replication lab. Masih di dalam tab SQL, kemudian saya menjalankan perintah show master status untuk melihat file log dan posisi log database yang nantinya digunakan oleh komputer lab untuk melakukan sinkronisasi data. Setelah itu saya mengirimkan file database rumah sakit ke komputer kedua dengan cara masuk ke database rumah sakit, kemudian klik export. Di sini saya mengirimkannya melalui WhatsApp. Setelah saya memasukkan database rumah sakit ke phpMyAdmin yang ada di komputer 2, kemudian saya membuka file my ini, kemudian memasukkan server ID sama dengan 2 agar berbeda dengan server master. Kemudian saya merestart ulang Apache dan MySQL yang ada di control panel XAMPP. Setelah itu saya masuk ke basis data rumah sakit dan masuk ke tab SQL. Selanjutnya saya menjalankan konfigurasi change master to dengan menggunakan IP laptop utama, username replikasi, password, file log, dan posisi log yang sebelumnya sudah dicatat dari server master. Masih di tab SQL, setelah itu saya menjalankan perintah start lab untuk memulai proses replikasi database. Tahap selanjutnya adalah tahap pengujian replikasi data. Pada laptop utama atau laptop master, saya mencoba menambahkan data baru pada tabel obat. Saya menambahkan data obat baru dengan ID 10. Terakhir, untuk mengecek apakah replikasi benar-benar berhasil di komputer 2, saya masuk ke tabel obat. Dapat dilihat bahwa datanya belum masuk. Kemudian saya meng-refresh dan datanya sudah masuk. Itu menandakan bahwa replikasi sudah berhasil dilakukan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam proses pengerjaan. Terima kasih dan sampai jumpa.